wabarakatuh. Menyongsong tahun 2022. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita yang memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan dalam kami menjalani hidup ini. Kita merasa memang tahun inilah tahun berat bagi kita semua. Banyak pergumulan, banyak perkara, banyak persoalan, banyak kesedihan. Tapi dengan kasih Tuhan kita mampu menghadapinya, kita mampu menyelesaikannya, kita mampu menerima dengan rasa syukur. Itu karena kasih Tuhan ada bersama kita. Kita percaya tahun depan, tahun 2022, kita berkatakan dengan iman adalah tahun kemenangan bagi setiap perkara kita. Tahun kemenangan bagi setiap sakit penyakit kita. Tahun kemenangan bagi setiap beban hidup kita, pergumulan kita. Kita yakin, makanya kita lebih berharap lagi, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita lebih bersemangat kepada Tuhan untuk kita hidup lebih baik lagi tahun 2022, supaya berkat Tuhan semakin melimpah atas kita. Bukan berkat jasmani, tapi berkat damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan awali ibadah tutup tahun ini dengan pujian Kau Hiasi Kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, amin, amin. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk doa pembuka saya kepada Mbak Esther. Mari kita berdoa. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati tahun ini dengan baik. Meskipun ada banyak hal yang kami lalui Tuhan, tapi kami percaya bahwa
semuanya itu atas seizin Tuhan, semua itu atas kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami lewati membawa kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kami berserah kepada Tuhan, semakin hari kami semakin bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, jikalau kami boleh melewati tahun ini, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Ampuni Tuhan ketika kami merasa putus asa, ampuni Tuhan ketika kami merasa kecewa, ampuni Tuhan ketika kami merasa menyerah, bahkan ampuni Tuhan ketika kami lari dari Tuhan, kami tidak mau bersekutu lagi kepada Tuhan, kami tidak mau bergantung kepada Tuhan, kami menduakan Tuhan, kami jauh dari Tuhan, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa, kalau malam hari kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Kalau kami juga diizinkan untuk kami mengikuti menjelang tahun 2022 Tuhan, itu juga oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami boleh menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Biarlah kami boleh melaluinya nanti Tuhan, bersama Tuhan. Apa yang sudah kami lalui di tahun 2021 menjadi pelajaran bagi kami, menjadikan kami semangat, menjadikan kami semakin hari semakin berkomitmen di dalam Tuhan, semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ibadah kami malam hari ini Tuhan, ucapan syukur malam hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan pengakuan nama Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan, Engkau mengetahui setiap permasalahan mereka, Engkau tahu beban hidup mereka, Engkau tahu apa yang saat ini mereka hadapi Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan yang bagi nama Tuhan kami serahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya acara kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Sungguh kita percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar setiap kita. Kita imani, kita yakini Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menggendong kita, Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Kita percaya Tuhanlah penolong kita, Dialah sumber segala sumber bagi kehidupan kita. Meskipun musim selalu berganti, tapi kesetia Tuhan tetap abadi. Kita akan satu pujian, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku.
Benteng kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota perlindungan kami, Engkaulah panji-panji kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami puji, Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Kami rindu Tuhan, bimbinglah Tuhan hidup ini terangi dengan terang kasih-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam pikiran dan hati ini agar kami bisa belajar memikirkan perkara-perkara surgawi Bapa. Terlebih lagi hati ini Bapa, biarlah hati ini selalu memiliki hati yang rindu untuk menyembah-Mu, hati yang rindu untuk melayani-Mu Bapa. Bersihkan hati kami ini dari hati iri berdengki Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Glory, haleluya.
kami serahkan kepada Bu Harto untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2021 dan menyerahkan hidup kita di tahun 2022. Dan kedua, mendoakan pelayanan kita semua di Gunung Pusan ini, juga mendoakan gereja kita untuk Tuhan tambahkan jiwa, nanti dipimpin oleh Bapak Harto. Monggo Bapak Ibu Harto. Terima kasih Bapak. Dan malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menghubungkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk berdoa Tuhan akhir tahun pada saat ini Tuhan. Kami hanya mengucap syukur Tuhan di tahun 2021. Banyak problem permasalahan yang kita hadapi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah memampukan kami, menguatkan kami anak-anak-Mu semua Tuhan. Meskipun banyak problem permasalahan, tapi aku tetap bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau adalah penolong kami, bahwa Engkau adalah selalu Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat-saat ini Tuhan, kami untuk mendoakan Tuhan untuk jemaat-Mu, meskipun banyak problem permasalahan Tuhan, satu persatu tidak kami ucapkan, tapi Engkau sendiri Tuhan yang tahu semua problem permasalahan pada tahun 2021 untuk menguatkan iman kami Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, jangan sampai Tuhan selalu Tuhan Engkau mengingatkan anak-anak-Mu, di mana anak-anak-Mu pada tahun 2021 Tuhan selalu melanggar dengan firman-Mu. Ampuni Tuhan segala kesalahan untuk anak-anak-Mu pada saat ini yang selalu melanggar Tuhan dengan firman-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang memberikan Tuhan pertolongan yang ajaib Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, berikan ampun Tuhan pada saat ini Tuhan. Engkau selalu Tuhan mengingatkan pada anak-anak-Mu, di mana anak-anak-Mu yang jauh dari Engkau Tuhan pada tahun 2021 pada saat ini. Engkau berikan Tuhan ingatan Tuhan bahwa tidak ada lain kecuali Engkau Yesus yang memberikan Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Menolong kami yang sejati Tuhan. Lebih-lebih dalam keluarga kami pada saat ini Tuhan. Banyak problem permasalahan di tahun 2021 Tuhan, yang selalu Yesus mengetahui dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menguatkan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat-saat ini kami hanya bersyukur Tuhan. Ada penolong-Mu, ada sejati untuk umat-umat-Mu yang setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami hanya bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami hanya menyerahkan dalam kehidupan kami ke tangan Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, pada tahun 2022 pada saat ini, jangan sampai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau selalu Tuhan menolong Tuhan apa yang diperlukan untuk anak-anak-Mu pada saat ini. Meskipun tahun 2022 banyak permasalahan, kami yakin dan percaya Tuhan, tahun 2022 Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi amin yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat-jemaat pada saat ini Tuhan yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan lebih giat lagi untuk memuji dan memuliakan nama pada tahun 2022 Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, pada saat ini gereja mempunyai Tuhan, baik itu doa puasa, doa pagi, PA, apapun juga Tuhan kegiatannya. Tuhan, usikan anak-anak pada saat ini supaya lebih giat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, supaya setia Tuhan apa yang menjadikan Tuhan program di gereja-Mu saat ini, anak-anak-Mu dapat mengikuti dengan baik Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus. Berikan Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Engkau adalah
Amin, amin, Tuhan. amin, ya kami. Tuhan, sekali lagi ampuni Tuhan, ampuni Ya. Tuhan. Ya. Perbuatan apapun juga yang dilanggar untuk anak-anakmu pada saat ini Tuhan. Jangan sampai Tuhan Engkau mengulangi lagi di tahun 2002. Ampuni Tuhan, berikan pertobatan yang lebih lagi Tuhan. Iya. Untuk mengenal Engkau Yesus. Engkau adalah penolong kami. Bapa, Roh Kudus-Mu selalu Tuhan menguatkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih lebih-lebih pada saat ini Tuhan. Pada tahun 2021 banyak anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai Tuhan utang piutang pada saat ini, Iya. kesombongan, tidak punya kejujuran. Iya. Tuhan ampuni Tuhan pada saat ini. Iya. Tuhan, Engkau selalu akan memberikan Tuhan yang terbaik bagi anak-anak-Mu saat ini. Iya, Bapak. Berikan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Berikan kekuatan Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang menjadikan Tuhan penolong kami. Amin. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Yang sejati Tuhan, membawa Engkau Yesus. Apa Tuhan yang selalu memperhatikan dalam kehidupan Iya, kami benar. Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak meninggalkan Iya. Terima pada kasih. umat Tuhan yang besar. Terima kasih. Pujilah namamu Tuhan. Amin. Iya. Yang boleh Tuhan berikan kami hidup semakin berkenan kepadamu. Tuhan boleh taat akan firman-Mu. Tuhan menyenangkan hatimu. Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus. Puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Atas segala kemurahan-Mu dan kasih-Mu Iya. yang senantiasa Engkau limpahkan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, pada saat malam hari ini Tuhan, belum kami melanjutkan permohonan kami kepadamu Tuhan. Iya. Kami bersyukur jika Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini dalam menyongsong tahun baru tahun 2022 yang akan datang. Iya. Bapak, pada tahun 2021 banyak kenangan yang kami rasakan Iya. dalam kehidupan kami, baik kenangan yang pahit, baik kenangan yang bersukacita, baik kenangan yang menyedihkan, baik kenangan Tuhan yang menjadikan problem permasalahan di dalam kehidupan anak-anak. Bapak, pada saat malam hari ini Tuhan, tahun 2021 sungguh banyak problem permasalahan yang telah kami alami, Iya. terlebih dampak COVID-19 yang saat ini sebagian masih dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Iya, benar. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari Tuhan, untuk jemaat-Mu di sini Tuhan, yang mengalami problem permasalahan, terlebih kesedihan, terlebih kekecewaan dan lain sebagainya. Mari Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing anak-anak-Mu di tempat ini. Jadikanlah kami seperti hamba-Mu Ayub Tuhan. Iya. Meskipun banyak percobaan, meskipun banyak tantangan, oh Tuhan, kiranya akan berikan bimbingan kepada anak-anak-Mu. Jadikanlah kami seperti hamba-Mu Ayub Tuhan. Meskipun banyak problem permasalahan di dalam hidupnya, baik kehilangan harta benda, baik kehilangan anaknya, tapi Ayub tetap setia kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami seperti hamba-Mu Ayub Tuhan, supaya kami tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu di sini Tuhan, untuk kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Terlebih kalau jemaat-Mu di sini menghendaki alat transportasi, ialah tidak ada yang mustahil bagimu. Saat yang akan datang, Engkau akan berikan alat transportasi untuk jemaat di tempat ini. Demikian juga Tuhan, kebutuhan yang lain Tuhan, untuk kursi dan lain sebagainya. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada jemaat di tempat ini.
Kami tidak tahu dana dari manapun Tuhan. Kami hanya berharap bersandar kepadamu atas mujizat dan kuasa-Mu. Tunjukkanlah mujizat dan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sekali lagi hanya berharap kepadamu Tuhan, tidak lain kami hanya menyerahkan kehidupan seluruh jemaat di tempat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing di dalam langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak menuruti hawa nafsu kami, tidak menuruti hawa kedagingan kami, tapi kami hanya berserah atas pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya jikalau Roh Kudus-Mu yang memimpin, kami akan tetap setia melaksanakan kehendak dan firman-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu saksi pada akhir zaman ini Tuhan, sehingga dengan kesaksian yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dapat menarik jiwa-jiwa baru di tempat ini. Bapa, kami teringat pula akan firman-Mu dalam Yesaya 60 Tuhan, bahwa dunia pada saat ini dalam kegelapan, manusia dalam kekelaman. Tapi kami percaya Tuhan, meskipun banyak problem permasalahan, tetapi jadikanlah kami terang Tuhan. Kami akan dapat melampaui segala permasalahan kami, dan kami tetap setia kepadamu, sehingga kami dengan terang yang telah melimpahkan kepada jemaat-Mu, kami jadikanlah kami saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah masyarakat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selanjutnya Tuhan, pada saat malam hari ini kami serahkan hamba-Mu di sini, Bapak Parjanto beserta keluarga, di dalam pelayanannya kiranya akan berikan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga pelayanannya dapat berhasil di tempat ini. Juga tidak lupa Tuhan, hamba-hamba-Mu di lereng Lawu, baik Bapak Ishak Mulyono di Sabrang, baik Bapak Winarno di Gembong, baik Bapak Karmun di Ngumpul. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati seluruh pelayanannya, sehingga masing-masing jemaatnya akan bertambah maju karena pimpinan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami juga teringat Tuhan akan Tuhan muda-mudi di tempat ini. Biarlah Engkau akan memberikan Tuhan kesetiaan dalam beribadah, kesetiaan bersemangat untuk melayani pekerjaan-Mu, karena muda-mudi adalah sebagai penerus atau generasi muda di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya hanya kami mengandalkan untuk muda-mudi di tempat sini, supaya mereka betul-betul bersemangat dalam melayani pekerjaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selanjutnya Tuhan, pada saat malam hari ini kami juga teringat kalau sebentar lagi kami menyongsong tahun baru, tahun 2022 Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau pimpin jemaat di tempat ini, lebih jemaat-Mu masing-masing, kiranya Engkau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya kehidupan anak-anak-Mu akan selalu taat setia, akan selalu melaksanakan firman-Mu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya akan membantu Pak Jokowi. Tidak lupa lagi untuk kekompakan TNI Polri dalam menjaga keamanan negara bangsa dan negara. Kiranya bangsa negara kami akan selalu merasakan damai sejahtera, dan tujuan bangsa dan negara kami untuk menuju masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Amin. Juga tidak lupa kami serahkan hamba-hamba-Mu yang menjadi misioner dimanapun Tuhan, Kau sertai sehingga tugasnya dapat berhasil dengan baik, terutama untuk Mbak Sri Esther di sini yang bertugas sebagai misioner di Papua Tuhan. Kiranya akan sertai dengan kuat kuasa-Mu sehingga tugasnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan ucapan syukur kami dan permohonan kami pada saat malam hari ini. Semuanya hanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
Bapa, kami bersyukur kalau kami bisa menjalani tahun 2021 Bapa. Banyak perkara yang kami alami Bapa. Tetapi Bapa, semua itu Tuhan izinkan dan Engkau masih memberikan kesempatan kami. Terbukti Bapa, kami masih Tuhan beri waktu untuk mau memasuki tahun 2022. Tuhan, sekali lagi kami mohon anugerah pertolongan-Mu Bapa. Kalau kami sudah Tuhan sertai tahun 2021 dengan segala pergumulan kami, dan kini Engkau izinkan kami masuki tahun 2022 yang belum kami tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Bapa, kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang besar, punya Allah yang dasar, punya Allah yang menjamin keselamatan kami. Maka kami memasuki tahun 2022 dengan harapan kepadamu Bapa. Tahun 2022 dengan kepastian yang daripadamu Bapa. Maka Bapa, kami mohon anugerah-Mu, mohon penyertaan-Mu Bapa, sebagaimana namamu Immanuel Bapa. Maka kami harus selalu yakin mengimani. Jauhlah kami Bapa, jauhkanlah kami dari kedagingan kami, nafsu manusia yang jahat ini Bapa, yang akan membawa kami ini sering mengikuti dosa Bapa. Tapi kami izinkan Roh Kudus yang menolong kami, menerangi pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu Bapa. Terlebih lagi bukakan hati kami ini Bapa, agar kami ini selalu memiliki hati yang baru, hati yang selalu ingin menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk mengakhiri tahun 2021 ini Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat marifat Bapa, sehingga firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami. Maka Bapa, kami izinkan saat ini untuk Roh Kudus yang menolong kami. Kami serahkan Bapa tempat ini, ya Engkau yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-5. Lukas pasal yang 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saja. Kita saling bergantian ya, Bapak Ji ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua. Sekali lagi Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke dalam dan berkata untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan lewat Injil Lukas ini, Bapak Ibu, sekali lagi kita harus sangat bersyukur. Mengapa? Karena terbukti kita ini bisa melewati tahun 2021 sampai hari ini, hari terakhir. Kalau enggak karena kemurahan Tuhan, kita tidak akan Tuhan beri kesempatan. Untuk apa? Untuk menyongsong memasuki besok nanti jam 12 lewat itu sudah tahun 2022. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Maka Tuhan itu mengendaki anak-anaknya untuk selalu apa? Memandang ke depan. Karena apa? Kalau kita memandang ke belakang, yang diuntungkan pasti kuasa gelap akan selalu menuduh segala kegagalan kita. Tetapi Tuhan juga tidak mengendaki anak-anaknya itu untuk apa? Terus gagal di dalam perjalanan hidupnya. Karena Tuhan ingin mengendaki anak-anaknya itu untuk apa? Terus berkenan kepadanya. Karena kita dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar mendapatkan anugerah keselamatan, tapi untuk menjadi terang, menjadi garam. Maka
Maka kalau kita ingin menjadi terang dan kita menjadi garam, pasti kita ini harus memiliki relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka di dalam Injil Lukas ini kita akan belajar dua hal yang Tuhan kehendaki waktu Tuhan memanggil murid-muridnya. Coba ayat 1 kita dengarkan Bapak Ibu ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Satu prinsip hidup orang percaya, satu prinsip hidup yang esensi umat Kristen. Mereka harus apa? Memiliki keinginan untuk apa? Untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Ini nggak bisa ditawar. Maka sangat ironis sekali kalau orang percaya, umat Tuhan tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sangat ironis. Maka malam hari ini untuk menyambut tahun 2022, mari kita tingkatkan apa? Mendengarkan suara Tuhan. Dengan rajin mendengarkan suara Tuhan, Tuhan ini menuntun. Apalagi nggak mau mendengarkan, bagaimana Tuhan mau menuntun? Wong yang rajin mendengarkan aja kadang-kadang kita ini masih kalah dengan kedagingan kita. Ya toh? Maka ayat pertama ini harus kita pegang. Orang banyak berkerumun ingin ketemu Yesus. Untuk apa? Mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu, mari kita tingkatkan tahun 2022 ini untuk semakin apa? Rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin melakukan firman Tuhan. Coba ayatnya yang selanjutnya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, setelah Simon atau orang-orang banyak mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, Yesus mengajar, akhirnya Simon diberkati Tuhan. Dengan apa? Dengan ikan yang luar biasa. Ayatnya yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Prinsip yang pertama tadi, Bapak Ibu, yang harus kita tanamkan menyongsong tahun 2022, kita harus apa? Meningkatkan relasi dengan Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita harus yakin kalau kita sudah melakukan itu, Tuhan itu akan menepati janjinya. Amin, ya. Memberkati kita. Amin. Tetapi di dalam memberkati kita ada suatu tanggung jawab. Bapak Ibu, rencana Tuhan kepada manusia ini luar biasa. Dulu manusia diciptakan ini bukan untuk mati, tapi untuk hidup kekal. Tetapi setan selalu dengan caranya agar manusia apa? Jatuh, tidak masuk dalam rencana Allah. Sehingga setan tadi berhasil menggoda siapa? Hawa. Akhirnya manusia maut mati. Tetapi Tuhan dengan caranya yang tidak bisa dimengerti oleh iblis, Tuhan akhirnya mengutus dirinya sendiri, anaknya itu mengorbankan dirinya, darahnya untuk apa? Menebus dosa kita sehingga kita dipulihkan lagi. Mungkin raga jasad kita ini mati, debu kembali ke tanah, tetapi roh ini kembali pada Dia. Begitu juga kalau kita ini rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin belajar melakukan firman Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan ini loh akan Dia berikan pemulihan, artinya tapi memerlukan satu tanggung jawab sebelum kita dipulihkan Tuhan. Seperti Simon Petrus ini, dia seharian sudah bekerja keras semalam tidak mendapatkan apa. Bapak Ibu, ayat 5 ya. Kata tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Maka kita ini dengan Tuhan tidak boleh menawar. Gusti kira iso dijak nyang-nyangan. Apa sing disabdake ya kudu dilakoni. Baru kita akan diberkati. Sanajan Simon Petrus kesel nanging Gusti sing dawuhi, Simon nglakoni. Akhirnya apa? Ayat berikutnya, Tuhan memberkati luar biasa. Menyongsong tahun 2022 Bapak Ibu, dua hal ini harus kita pegang. Rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Pasti janjinya akan jadi kenyataan. Maka menyambut tahun 2022 kita tidak mengerti, tapi prinsip ini harus kita pegang. Sehingga Bapak Ibu, kita akan memiliki kekuatan dengan dasar firman Tuhan. Coba kita buka di dalam firman Tuhan, dalam Mazmur pasalnya
yang ke 55 ayatnya yang ke-22. Yang sudah ketemu silakan baca. Kita baca sama-sama coba. Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Udah? Udah semua, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Firman Untuk selamanya selamanya dibiarkannya, orang benar itu ya. Amin. Bapak Ibu, Mazmur pasal 55 ini ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya 23 ini kita semakin diteguhkan menghadapi apa? Tahun 2022. Dengan jalan apa? Jangan khawatir. Tuhan itu akan memelihara. Ini janji Tuhan. Coba sekarang kita buka lagi di dalam apa? Yeremia pasalnya 29 ayatnya yang ke-11. Itu rancangan yang luar biasa. Yang sudah ketemu silakan baca. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa, seperti rancangan awal manusia tadi. Nah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah. Coba kita buka lagi sebagai penutup Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5 yang sudah ketemu silakan baca. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Bapak pegang memasuki tahun 2022 yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita pegang firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu ingat, jangan kita diperbudak oleh uang. Ya, maka orang Kristen harus bijaksana sekali dengan uang. Saya ingatkan, karena kalau nggak bijaksana, jatuh diperbudak oleh uang, tidak pernah bersyukur, tidak pernah mencukupkan dirinya dengan berkat Tuhan, akan terseok-seok. Karena apa? Mamon, uang itu akar kejahatan. Maka Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang sederhana ini kita diingatkan, janji Tuhan kita pegang, firman Tuhan kita lakukan, taati. Tidak boleh ditawar-tawar, saya katakan. Maka kalau kita ini senang menawar-nawar firman Tuhan, kita ini akan hanyut. Seperti Hawa itu menawar-nawar. Tapi malam hari ini kita diingatkan untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kedua, taat kepada firman Tuhan. Amin. Rahasia kesehatan, ekonomi, masa depan keluarga, saya yakin Tuhan akan menolong kita. Amin. Kalau Amin. kita ini apa? Melakukan, mentaati firman Tuhan. Maka Ibrani tadi pasal 13 ayat 5 sangat jelas sekali. Untuk apa? Jangan diperbudak oleh uang. Uang perlu, Pak Parji juga perlu. Cuma caranya untuk mendapatkan uang ini harus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ya Pak Mas Eko, kalau mboten kula muji-muji Mas Eko mungkin dosa mboten. Tapi kula niki diberkati Mas Eko. Nggih, golek teuhung angel saiki. Tapi tahu-tahu ada orang suruh bayar pohong. Ajaib Tuhan dong. Karena apa? Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan kalau sudah memberi luar biasa. Ya, boleh tekan dini atuh angel. Ono wong namani pohong, saiki bingung bayar. Tapi percayalah, Tuhan akan mencukupkan. Saya punya iman hidup berkenan kepada Dia. Karena Tuhan memanggil kita ini untuk apa? Menjadi terang. Agar lewat terang ini hidup kita yang baik itu orang melihat nama Tuhan dimuliakan. Ya, ingat Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati anakmu bagikan pada sidang Jumatmu Bapak. Bapak, untuk memasuki tahun 2022 kami tidak tahu apa yang akan terjadi Bapak. Tapi lewat firman-Mu biar kami mengimani, kami meyakini Bapak bahwa Engkau akan memelihara kami. Engkau akan memberkati kami. Oh Yesus, tanamkan firman-Mu ini di dalam pikiran umat-Mu, di dalam hati kami Bapak. Tuhan, agar kami ini sungguh-sungguh mengenal Engkau Bapak. Bukan mengenal Engkau sekedar di bibir kami ini saja Bapak. Bukan melakukan ibadah karena rutinitas Bapak. Tapi kami mengenal Engkau dari kedalaman hati kami, dengan pikiran kami, dengan roh kami Bapak.
dan kami melakukannya karena kami ini rindu menyenangkan Engkau Bapa. Maka Bapa tanamkan di dalam hati kami sedang jemaat-Mu tempat ini Bapa, yang sudah hadir maupun yang belum. Tuhan, tuntunlah kami, terangi kami dengan terang-Mu Bapa, agar hidup kami ini semakin berkenan kepadamu Bapa, agar hidup kami ini masuki tahun 2022 ini dengan penyertaan-Mu Bapa, dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang akan memberkati sidang jemaat-Mu, Engkau yang akan memulihkan sidang jemaat-Mu Bapa, dan Engkau yang akan menjaga sidang jemaat-Mu. Kesehatan mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan berkati, Engkau akan memulihkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, sekali lagi anak-Mu kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaannya hanya bagi Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, mungkin berkat sing jenengan beto, monggo dirahati, dinikmati dengan sukacita. Sing pengen tuambah sakune sak kesele nggih. Mungkin lek turah pengen beto mantuk nggih. Areng monggo kangge doa berkat, suwun. Ayo doa berkat sik dulu. Ayo kita berdoa berkat. Ayo silahkan untuk Mas Eko, Mas Darsi, Mas Eko Darsi.